Ya tadi, dalam kecakraan kan jelas. Piramid tertinggi adalah melampaui pikiran. Jadi kalau kita mampu merenungkan setiap proses kita, harus melampaui metode, harus melampaui apa yang kita proses itu sendiri. Misalnya saya ditorekoh, gitu. Saya harus tahu makna penyebutan asma itu sebenarnya kemana. Gitu. Terus dihantamkan di suatu kelenjar-kelenjar organ itu apa maksudnya. Harus kita ketahui semua. Supaya kita tidak masuk ke dimensi khayalan. Setelah dada ini saya tembak dengan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat ketuhanan, saya akan merasa melihat pancaran Tuhan misalnya. Apakah mengetahui Tuhan itu bentuknya harus seperti itu? Kita kan harus pahami semua. Terus kalau kita ditunjukkan lintasan-lintasan gambaran-gambaran, apakah itu benar? Harus kita renungkan terus supaya kita benar-benar berproses. Memang setiap manusia itu memang tidak lepas dari semua itu. Selama orang itu tahu esensi dirinya itu adalah pikiran, dia akan terus berpikir, terus merenung, supaya mampu menjalani prosesnya dengan benar. Nanti kembali esensinya pada diri manusia itu sendiri, sampai mampu membongkar masalah pada dirinya sendiri. Jadi baik melalui proses keislaman yang namanya toreko, di agama lain yang namanya meditasi, itu pada intinya adalah mengarah nanti seharusnya mengarah kepada proses manusia itu untuk masuk ke dirinya sendiri sebenarnya. Cuman memang tidak semua manusia itu mengetahui. Kenapa tidak semua mengetahui? Mungkin awal-awal metode tidak ditunjukkan dengan gamblang. Kan kepingin, misalnya, kamu kepingin tahu dirimu, jati dirimu. Ditutui sajane jati dirimu itu sopo. Kan gitu dulu, Pak. Tapi kalau metode kan nggak ditunjukkan. Bahkan mungkin yang ngasih metode juga nggak tahu esensi jati diri gitu. Akhirnya ya wis, aku dikai tata cara gini ya selakoni kok kon menuju jati diri. Ono sing ngomong menuju Tuhan, ono sing ngomong menuju nilai kesadaran kan gitu. Cuman akhirnya begitu proses itu menemukan lintasan-lintasan yang aneh-aneh, dan kebetulan yang ngasih metode juga mengalami hal yang sama mungkin. Akhirnya jadi literasi euforia imajinasi. Oh ya, memang harus melalui ini, melalui itu. Jadi kalau kita bicara tentang mlebu nang awake dhewe iku butuh ngliwati alam-alam kayak ngono-ngono gitu loh. Akhirnya membentuk suatu keruwetan dhewe di imajinasi ini kene. Kapan aku nemokno awakku dhewe? Sing ditemokno hal-hal yang gitu-gitu aja. Mengerucutnya nanti kemana orang-orang semacam itu kan gitu kan. Faktanya jelas kita bisa lihat. Jauh dari dirinya sendiri dengan apa kuat di olah energi ya dia mengeksploitasi metode tentang keenergian. Engko kuat di lintasan alam-alaman dia memberikan suatu apa metode itu yang dieksploitasi dengan ke alam-alaman. Kon nanti melakukan ini kok masuk ke alam
alam malaikat. Bayangkan, kita ditunjukkan nanti masuk ke alam malaikat. Dengar malaikat itu terperangah. Bagi kita yang nggak tahu loh ya, kepingin ngerasa. Sing energi yang ngono. Kamu nanti bisa jauh dari dirinya sendiri. Dan faktanya memang gitu. Coba kalau ilmu itu menjadi tanggung jawab diri setiap manusia, dia akan menunjukkan kebenaran ilmu itu sendiri. Sebelum ibarat orang kita ada orang yang ingin memproses, anggap saja orang ini kita ibaratkan seorang anak-anak yang tidak tahu menjalani kehidupan. Ya dituntun sing bener, ditunjukkan sing bener. Jadi katanya kepingin ro omae ku diulet-uletno si arek cilik. Gowo nang pasar besar digowo nang alun-alun digowo. Gak nemokno omae malah kebingungan golek omae akhirnya. Akhirnya digowo nang pasar lho, delon. Di pasar enak kan apik kan. Digowo nang alun-alun. Lintasan itu tak ubahnya seperti itu. Digowo nang kali berantas, digowo digowo nang time zone, digowo nang. Jadi dikongkon delok sing hal-hal sing gak prinsip. Akhirnya yo lali oma tambah. Omai dewi lali. Jadi dikatakan jati dirinya. Nah, begitu dia lihai, melbu pasar, ya, dijak nang pasar lihai dalam perdagangan. Misalnya gitu. Anggap saja itu menjadi lintasan ilmunya. Ya akhirnya perdagangan itu yang dijual sama dia. Mengeksploitasi ukon, kepingin jadi dirimu gitu. Carane tak dudui dodolan. Kan aneh oleh. Kon kok ketemu wong iki carane dodol ngene. Engko sing di di dunia permainan apa namanya? Seperti time zone ya gitu. Kalau ahli main game apa, ya itu yang buat eksploitasi. Akhirnya antara yang ngasih metode sama yang dikasih metode podo karo main dewe-dewe. Seharusnya kan harus dirubah pola. Kalau kita mau jujur, memang hidup itu hanya manfaat, memberikan manfaat. Ya, kamu pengetahuan dirimu itu harus bermanfaat. Bagaimana supaya bermanfaat? Tunjukkan secara jujur. Ono arek cilik teko nangis gitu. Kebingungan cari rumahnya dikasih tahu rumah. Kulo, omamu dituntun sing benar, ditutui cek apal dalane mulih. Dadi golek keluyuran cek balik. Balik mulih gue. Gak diulet-ulet nang pasar besar nang anu dhisik. Wah, akhirnya ya tambah tambah gak sapa omahe mergo kesenengan di gunung. Kan sama dengan seperti itu kalau kita bikin apa kelucuan-kelucuan kehidupan. Ya seharusnya kita tunjukkan kalau kita mau memang siap gitu loh. Kadang-kadang banyak orang yang nggak siap menjadi seorang pemberi petunjuk, akhirnya memberanikan diri menjadi memberikan petunjuk, akhirnya nunjuk no hal-hal sih nggak ada ketahui. Artinya kan kalau kita nggak merasa nggak siap atau tidak mampu untuk menjadi memberikan petunjuk, ojo berani-berani konsekuensinya berat. Gitu. Podo mbek kon apa nyasarno orang, nyasarno misalnya kita nyasarno arek cilik sing nggak terima iku bapak ya mbek ibu atau sing duwe arek iku. Dalam hal ini sing duwe makhluk itu ya Allah. Kan kok akan dihantam oleh Allah. Nah, perni itulah yang contoh dalam lelucon ya, dalam lelucon. Jadi saat kita mencari proses mengenal diri itu ojo digowo nandi-nandil. Tapi engko lewis mengenal diri,
Gak apa-apa keluyuran nang pasar, ndelok dunia malaikat suka-suka kamu. Tapi kamu sudah tahu jalan pulang gitu. Ini moro-moro boleh lah kene traveler di memori kan boleh apa? Wong kabeh di memori. Kepingin karo laut mahfuz. Gak apa-apa. Tapi kok lewes mari ndang sadar mulia meneh gitu. Wong kabeh ndek kene. Tinggal kita menciptakan bayangan aja. Ibarat bayangan itu adalah itu tadi. Secara guyonan saya tunjukkan tadi. Oleh gini mlebu nang alam leluhur boleh. Tapi kan wis ro omamu alek durung omamu kesasar kon. Lek wis kesasar tambah gak karu-karuan. Mulai iso nyeret omplong kan gitu kan. Jarine wong-wong ngono. Lali omah iku nyeret omplong bahasane. Lali jiwa. Lah itulah kalau kita harus ketahui benang merah. Ya, jangan tertipu oleh metode, jangan tertipu oleh pikiran kita sendiri akhirnya. Lah, supaya tidak tertipu, ya kon kuduro jalan mulimu di dalam dirimu sendiri itu. Dadi engko wis mari wis seru wis wapal mulene, wis kluyuran nang ndi bebas. Kate nang alam sing kene karo ceritane ya oleh lah, engko karek kene iso nyerita gak apa-apa. Mlebu laut misalnya ketemu nyi nyinyi sing ayu-ayu kok critakno asik kae. Aku ketemu anaknya Nyi Loro Kidul, waduh, jos, gak apa-apa, nggak masalah. Asal kamu wis seru omamu nggak, lek karo kesasar ya jero laut kok. Lah itu jebakan-jebakan itu yang seakan-akan menjadi lintasan-lintasan proses seakan-akan. Lah kalau kita tahu akhirnya ya iku sebenarnya justru itu tipuan gitu. Kon disasar no oleh pikiranmu sendiri karena mengikuti suatu proses yang kamu tidak pahami proses itu menuju kemana gitu. Like, saya di misalnya saya di luar kota, tahu rumah saya, itu enak. Saya bicara proses perjalanan pulang itu jelas gitu loh. Oh, saya itu harus naik ini, nanti setelah turun naik ini lagi, setelah turun naik ini lagi. Jelek sampai di depan pintu. Itu proses yang baru benar. Yang faktanya kan terbalik. Kini kepingin mulai tapi justru dijak melarikan diri dari dari rumah kita sendiri supaya ngelalek no omai. Mungkin karena omai itu angker, bermasalah pikirannya. Rumah angker kan gak enak no, Pak. Yes, mungkin angker itu akhirnya kudu dicarikan apa hiburan, melarikan diri dari rumahnya. Ya akhirnya terbentuknya semacam itu. Lek omai damai ya dia pasti akan seneng kalau pulang. Ya mungkin di sisi lain rumahnya dia sendiri tuh angker gitu loh. Agak jine, agak gendruwo, agak dadak bagai. Ya bisa jadi loh. Kenapa orang itu lebih seneng melakukan hal di luar dirinya daripada golei omai dewi, golei jati dirinya sendiri. Meskipun seakan-akan eksploitasi dalam metode itu mengatakan menuju jati diri gitu. Nah itu kan kudu paham. Kadang-kadang ya gini secara pribadi kadang ya kok iso lah gitu.
sampai ono pola kehidupan semacam gitu itu kok bisa berhubungan dengan begitu ribet, wangel, katero Tuhane wangel, katero malaikat wangel kudu, waduh, keliling gak karu-karuan, engko oleh kesel terus gak ketemu apa-apa, remek jero jarene wong wong biyen kan tuas remek jero le gak iso mulih, repot. Coba kalau kita ibarat sampean roh omahe sampean dhewe, sampean lebih gampang menunjukkan ke orang lain. Nakoni ku lho enak. Lah awakmu kok iso sampai kesasar ini ki mangi teko ndi? Dia kan akan jawab, kok aku teko kene kene kene. Alamatmu di ndi? Lo pasti bisa jawab. Karena yang ditanyakan dirinya sendiri. Gak mungkin gak iso jawab. Wah, aku alamatku dek kene kene kene. Tapi aku kebingungan iki wis kadung keluyuran iki aku kudu nandi. Begitu kita tahu diri kita, rumah kita sendiri, tidak ubahnya kita mencari rumahnya orang lain, gitu. Mencarikan rumahnya orang lain. Ayo, tak terno, aku Roy alamatnya. Yes, sing repot itu kene gak romae kene dewe, kene kesasar, bingung golek omahe, mari ngono ditekani wong sing juga kebingungan anu, tapi kini memberanikan diri untuk dudui omahe. Wong kene dhewe kesasar untuk dudui omahe wong. Tapi gitu. Ini yang terbentuk seperti itu dalam fakta-fakta kehidupan. Makanya mayoritas orang yang ingin mengetahui hakikat Tuhan itu tidak masuk pemahaman hakikat Tuhan itu sendiri. Jati diri juga gitu. Gak mengetahui hakikat jati. Karena apa? Ya itu terlalu dijak. Sering apa? Kakean dijak dulinan nang di ono dulinan energi, ono dulinan aura, ono sing dulinan lintasan-lintasan bayangan, ono sing dulinan apa lafat-lafat, simbol-simbol kata, ono sing dulinan dalam bentuk mantra, dadak. Kate goleki karek nduduhi tok iku lho wangel men gitu. Kate diuter-uter no sih. Faktanya kan gitu, Pak. Gue dudu ono sing genah ngono maksudku. Ojo uang itu uter-uter. Nah, jangan-jangan kamu belum siap dudui gitu loh. Lek durung siap ojo ojo sok ero. Iku jenenge kemero. Tapi juga tidak bisa disalahkan lagi. Karena pola kehidupan pikiran manusia rata-rata kayak gitu. Lek didudui sing bener gak percaya malah. Iku lho omamu. Iso-iso malah pangling ambek omahe dhewe. Karena kakean pola itu. Iku lho omamu. Lola lolo. Koyo iyo, koyo udu, koyo iyo. Iki juga fakta esensi manusia. Mulai gini tuh. Kan kepingin romamu. Begitu didudui gak percaya. Padahal ikut kini dudui bener ya. Like, kenapa? Ya karena tertipu pola itu. Tertipu banyak metode, tertipu banyak ilmu itu. Jadi masalah pribadi manusia-manusia. Ya salah satunya ya diri kita sendiri. Pernah dari anu apa merantau dari pola per pola itu. Sampai, oh dipain jeketek ini toh. Ya memang di sisi lain metode jadi tidak salah. Karena orang itu lebih senang dengan metode. Ditunjukkan sing bener malah dianggap salah. Kan akhirnya gitu. Lebih percaya ambil sing khayal gitu. Kau lek kepingin roh Tuhan itu ya iku loh Tuhan. Gak percaya.
Lek dituduh, lho iku lho gawenane Tuhan. Baru percaya. Tuhan itu ono di langit. Baru percaya. Dijak berkhayal paling seneng. Lebih lebih percaya dijak berkhayal daripada dituduh sing bener iku lho Tuhan. Lah itu karena manusia seperti itu. Angele kan di situ. Jadi wis dasarane angel lek lek dijak disesat dijak apa disesatno atau dijauhkan dari dirinya sendiri luwih seneng. Masalah di situ loh. Jadi podo gak podo podo salah ya podo bener ya gitu. Makanya kenapa sesuatu yang kita tunjukkan lebih benar itu menjadi masalah dalam kehidupan. Ya faktornya karena itu. Orang itu nggak percaya, sing gak percaya koncone akeh. Jadi luwe percaya barang sing gak dipercaya gitu. Seakan-akan kini sing jadi salah. Sampean lek aku ngomong no iki iki lo korek Pak. Sampean gak percaya. Terus koncone sampean gak percaya bahwa iki korek. Ono meneh koncone sampean meneh. Ono wong 10 ae sing gak percaya lagi korek. Mesti aku kalah. Padahal aku nduduhi bener iki korek. Karena dalam metode wong sing gak percaya iki korek dikei dedikasi pengetahuan bahwa iki bu korek masalah korek itu ya gak ngene. Metode apa pengetahuan itu kan mengarah ke situ, menjauhkan diri manusia itu pada esensi dirinya sendiri. Akhirnya lebih percaya yang jauh dari esensinya daripada di esensinya dia sendiri atau omai dewe. Mulane banyak manusia itu pangling ambek omai dewe perkara iku. Karena itu diajak diajak muter-muter ambek ilmu. Katene mulai dituduhi ilmu nih dagang, ilmu nang ilmu dek goib goiban, ilmu dek wakil yo sampai nggak tahu rumahnya sendiri terbuai dengan itu. Nah, tapi juga menjadi dilema tertentu bagi orang yang sudah mampu pulang pada dirinya. Itu pasti selalu bersih-bersih rumahnya. Lagi kebanyakan uang lek berseni omai ku males. Engko ndek kono ono coro, ono tetek bengek. Iki sing diwedeni kebanyakan manusia. Artinya begitu orang masuk ke rumahnya sendiri baru roh momoe awake dhewe. Kekotoran pada dirinya sendiri. Ini dilema tersendiri bagi orang yang wedi mulih. Begitu mulih, ero lek gak karu-karuan omahe, Pak. Mergo kesuwen ditinggal dolen nih sampai gak karu-karuan. Lah disitulah mau tidak mau orang yang masuk ke rumahnya sendiri atau jati dirinya ya otomatis membersihkan rumahnya. Yaitu namanya baitullah, gitu. Membersihkan rumah Allah. Jadi dibersihkan supaya setan-setan, iblis-iblis, jin-jin itu gak ngerusui omah kan. Ini kene ono baitullah tapi diantem ya mbek cakra. Ya, ya gak ketemu tuh omah Tuhan gitu. Mergo kon wedi mulai nang omah Tuhan itu. Mbok wedi diazab, mbok apa karo aku. Pokoknya intinya wedi. Jangan-jangan aku lek mlebu nang omahe Tuhan diazab. Ya bisa jadi. Lah ini disadari nggak gitu loh sama diri setiap manusia. Bahwa manusia itu adalah takut pada dirinya sendiri. Artinya menjauhkan diri pada dirinya sendiri. Yang di situ adalah harus memang harus resik-resik, gak ono menep, mensucikan diri memang. Lek wis mlebu nang awake dhewe. Gak usah ngersiki wong liya wong omahe dhewe sik rusuh. Engko lek wis omahmu resik baru
bantu wong liya ngresiki omahe dhewe gitu. Carane duduwono ngene-ngene sing bener. Ojo dijak nang pasar meneh wis duduwono kon wis tau di. Kan sebenarnya cuma simpel itu. Jadi nggak simpel itu loh karena rentetan manusia terlalu panjang diasupi berbagai macam paradigma khayalan-khayalan. Mulai dikatakan dunia itu impian ya, karena kini dijak keluyuran untuk jauh dari diri kita. Kira uripe ngimpi tok, gak fakta, gak pernah menerima realita. Realita ini kini kudu resik-resik awake dhewe gitu. Realitanya itu ya dari sisi itulah akhirnya orang mengatakan punya sifat-sifat kebaikan ya kan wes resik gitu loh. Wong mlebu iku ya enak. Kalau kerak-kerak sing aneh-aneh yang jenenge barang bersih, tempat bersih gitu. Mulai dikatakan baitullah gitu. Ada di sini. Ya kan adomen gitu loh maksudnya. Ngejak keluyuran uang ya. Nah, itu dibutuhkan memang kejujuran pada setiap orang. Kalau dia mau ingin memberikan suatu manfaat amalia, kalau kapasitasnya adalah ilmu, ya tunjukkan ilmu itu dengan kejujuran. Tapi kalau kamu belum mampu atau belum sampai takaran ilmu untuk menunjukkan, ya ojo berani-berani menunjukkan. Karena semua ada konsekuensi. Kok jangan-jangan kene uang kepingin rubah itu dilebokno no omahe iblis gitu. Atau omahe jin, omahe tambah gak karu-karuan wong iku kok. Kan kasihan gitu. Ya tunjukkan Baitullah di sini. Caranya apa? Bersihkan diri. Dari mana? Bersihkan diri. Ya kita bongkar diri kita itu. Sing rusuh apa di awakmu itu? Ya, pikiranmu. Resion pikiranmu. Supaya di situ ada apa yang dikatakan aura tadi. Aura keilahiyah. Nanti akan bersifat dalam laku. Sebenarnya simpel gitu loh Pak. Tapi kalau kita mengamati fakta itu kok unyer-unyer no. Dan kita pernah memang diontang-anting no seperti itu. Nggak salah. Aku tahu dijak keluyuran nang batu, nang pasar, nang resek-resek, nang wis pernah kabeh. Wis pernah tak alami tibae jeketek. Untung aku iso mulih mek gitu aja loh. Lek gak iso mulih kira-kira aku jadi bletokan deh. Salah kan gitu. Jadi analogi rada lucu-lucu nih ngono. Ya meskipun lucunya juga serius juga gitu. Jadi kesimpulannya diperlukan kejujuran ya Mas. Iya, pada setiap manusia. Jadi kalau kita berproses, memang harus jujur pada diri kita sendiri. Yang memberikan proses atau menjadi apa pendamping atau yang menuntun itu, ya juga harus jujur supaya proses manfaat itu menjadi takaran rahmatan lil alamin itu benar-benar murni. Ya. Masuk masuk kini ibarat gini, saya bisa pulang, masuk merahasiakan atau ditutup-tutupi. Saya aku sing paling hebat. Kan ya ini sing model perilaku-perilaku gitu sebenarnya mulai itu di omai dewi gitu. Bu nunut nang sopo, gak paham aku. Bu nunut di omai jin ya, bu nunut di omai gendruwo. Tapi kalau dia masuk ke rumahnya sendiri, ke baitullahnya sendiri, ya akan ditunjukkan dengan kejujuran. Gila, kalau mulai gila. Carane gini. Lek kon gak duwe kunci, carane nggak kunci gitu. Nah di situ sebenarnya lebih jelas dan uang nggak perlu bingung nanti. Kate mulai wis koyo apa? Sangat mudah lah. Asal awal itu kita berikan titik kemudahan. Lek diulet-ulet berarti aku iki lek aku ngulet-ngulet ngejak ngeluyuran nanti aku ono karepe gitu. Apa karepe iku aku cek oleh opo iku jelas saya punya karep. Tapi lek ini melakukan dengan kejujuran itu dan yang
berproses itu memang jujur kepingin berproses, gak dibayang-bayangi ambek euforia mang wedi ambek kebenaran itu orang yang benar-benar berproses gitu. Ya ditutui gitu omamu wis tersi ono kon wis iso ngresiki omamu kon kok tahu manfaat yang sebenarnya, pengetahuan yang sebenarnya di situ. Karena orang mengenal suatu keindahan yang katanya Allah. Allah itu kan maha indah. Harus hidup dalam keindahan itu sendiri. Termasuk rumahnya itu atau jati dirinya harus indah. Lek jati dirinya ruwet, ya gak mungkin bisa melihat keindahan. Jadi kini ojo petung lah. Kini wis iso mulai mari ngono nutup-nutupi. Ayo bahaya. Nanti efeknya katanya wahyu Al-Quran itu akan berefek pada hisab 7 turunan. Ini kalau saya tunjukkan konsekuensinya, wah bahaya. Butuh wadal akeh, cari wong Jawa. Kon hati-hati, wadalmu kak. Kon mungkin sekarang bebas dari karmamu dewi saat kon dadi saiki, tapi kok prosesmu sih panjang loh, jiwamu. Kamu akan menerima nanti. Itu nanti rentetannya ibarat pohon, itu buahnya akan menerima konsekuensi. 7 turunan. Makanya kalau kita mau proses proses orang itu menuju suatu keseriusan pemahaman. Ya, wong sing serius sih kok dudu ono secara serius gitu loh. Jangan diuter-uter no. Kasihan. Masuk katene koyo ospek meluncu no. Aku biyen diulet-ulet saiki tak ulet-ulet sik kon. Kok bar tak dudui masuk harus seperti itu gitu loh. Ya lek peluncuan, wong iki gak peluncuan. Dianggap mlebu anu ae.